Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan ridha Allah, berkah Allah senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita semua. Ikhwatu iman arasadakumullah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 122 halaman 143. Halaman 143 Al-An'am ayat 122. Di ayat 122 ini Allah mengawali firman-Nya dengan bentuk pertanyaan. Di sini ada hamzah. Nah, ini bukan alif, Pak ya. Kalau harokatnya hidup itu hamzah. Kalau harokatnya mati itu namanya alif gitu. Toh hamzah itu bisa hidup bisa mati, tapi kalau alif harokatnya hanya sukun saja. Dan ini merupakan ayat tamsil ya. Ayat tamsil itu ayat yang menunjukkan adanya sebuah metafora ya. Adanya sebuah perumpamaan. Dan salah satu hikmahnya kenapa Allah menyampaikannya dalam bentuk permisalan, perumpamaan, itu agar kita mudah untuk memahaminya, agar kita mudah untuk menyerapnya dan mudah juga untuk mengingatnya. Awaman, ini sebetulnya terdiri dari 3 huruf, Pak. Pertama hamzah, yang kedua wawu, yang ketiga man. Jadi apakah, wa dan man orang gitu. Kalau digabung awaman dan apakah orang gitu. Karena yang keadaannya mayitan, mati. Mayitan di sini bukan dalam arti hakiki, tapi dalam arti majazi ya. Bukan dalam arti mati keluarnya ruh dari jasad ya. Tapi mati di sini adalah manakala orang di dalam hidupnya ini tidak mendapatkan nur, tidak mendapatkan hidayah ya. Fa ahyainahu, fa lalu ahyana. Ahya itu hidup, Pak. Nah kami hudia itu. Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Wa dan ja'alna, ja'ala menjadikan kami lahu kepadanya. Wa ja'alna lahu dan kami jadikan dia atau berikan kepada dia nuron, cahaya. Ada yang menafsirkan nuron di sini adalah ini macam-macam hidayah, Pak ya. Nah, dulu pernah kita sampaikan bahwa yang disebut dengan hidayah itu bertingkat-tingkat ya. Pertama ada hidayah naluriyah gitu ya, hidayah goriza. Hidayah ini semua ini memiliki, jangankan manusia, hewan pun punya yang namanya naluri gitu.
Hidayah itu kan petunjuk gitu Pak. Kemudian naik dari hidayah gorizah itu menjadi hidayah indrawiyah, hidayah panca indera. Dengan telinga, dengan mata gitu, kita mendapatkan petunjuk Pak. Baru setelah itu naik ada yang disebut dengan hidayatuddin, hidayah agama. Dari situ naik lagi ada hidayah irsyad atau hidayah dalalah. Di antaranya ada Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ini petunjuk ini Pak, rambu-rambu ini. Baru ada yang disebut dengan hidayah taufik. Hidayah taufik. Makanya nuron di sini tadi ditafsirkannya adalah hidayah ya. Terutama hidayah dalam arti Al-Qur'an dan taufik Pak. Cuman untuk hidayah din, hidayah din dengan hidayah taufik itu harus diupayakan, harus diikhtiarkan ya. Untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran berarti kan harus dikaji, dipelajari. Dan biasanya buah dari hidayah dalalah, hidayah irsyad itu buahnya itu adalah hidayah taufik Pak, biasanya. Jadi untuk mendapatkan hidayah taufik itu diawali dulu dengan hidayah dalalah, dengan hidayah Al-Quran. Orang yang mempelajari, mengkaji Al-Quran berpotensi besar untuk mendapatkan hidayah taufik, karena dia sudah menempuh langkah-langkahnya gitu. Ibarat orang yang makan berpotensi besar kenyang gitu Pak. Walaupun tidak semua orang makan kenyang gitu, tapi potensi kenyangnya besar. Yamsi yang mana dia berjalan, bihi, maksudnya bihi di sini bin nur, dengan hidayah tersebut finnasi, di tengah-tengah manusia. Tentu yang disebut dengan berjalan di sini hiduplah Pak. Dia hidup, dia bersosial, bermasyarakat, bergaul gitu Pak. Tentu dengan berbagai macam bentuk hubungan sosial. Ada hubungan sebagai tetangga barangkali, ada dalam bentuk hubungan antara karyawan dengan atasan, antara pejabat dengan rakyat, antara suami istri ya, antara pertemanan gitu ya. Itu di yamsi di situ maksudnya begitulah. Jadi dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi. Dan apakah orang yang mati lalu kami hidupkan dia dan kami berikan kepadanya hidayah, kemudian orang itu hidup di tengah-tengah masyarakat, sama gitu Pak, sama kaman dengan orang masaluhu yang diumpamakan fid dulumati, hidup dalam dulumat ya, hidup dalam kesesatan, hidup dalam kemungkaran, hidup dalam kejahatan. Tentu dulumat di sini pun bukan dalam arti gelap seperti gelapnya malam. Dulumat di sini adalah orang yang hidup jauh dari hidayah Pak. Orang yang hidup jauh dari petunjuk. Sehingga dikarenakan
tidak mendapatkan cahaya hidayah, dia hidup dalam kesesatan. Hubungan dalam keluarga juga tidak bagus, hubungan dengan tetangga juga tidak bagus, hubungan di masyarakat luas apalagi dalam bermuamalah juga tidak bagus ya. Hubungan antara bawahan, atasan, pemimpin dan pejabatnya juga tidak bagus karena dia tidak mendapatkan petunjuk gitu. Laisa, tidak bisa, bi kharijin, keluar, minha. Maksudnya minha di sini adalah minad dulumat, yang mana dia itu tidak bisa keluar dari kegelapan, tidak bisa keluar dari kesesatan, kejahatan, kemungkaran. Jadi Allah itu bertanya kepada kita, samakah gitu orang yang mati dengan orang yang hidup itu? Samakah antara cahaya dengan kegelapan? Samakah antara orang yang hidup berdasarkan hidayah itu, atau yang berada dalam hidayah, dengan orang yang hidup dalam kesesatan? Secara tekstual nih ayat ini terkait dengan dua sosok yang sangat disegani di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada yang namanya satu Abu Jahal itu Pak, Abu Jahal bin Hisam. Yang kedua adalah Umar bin Khattab itu. Nah, dua tokoh besar ini dahulunya mati ini Pak, dahulunya mati. Jadi di zaman jahiliyah itu mereka berdua diumpamakan orang yang mati. Mereka hidup dalam kegelapan, hidup dalam kesesatan. Dua-duanya sama mensekutukan Allah Pak, para penyembah berhala. Dua-duanya juga sama pernah melakukan kejahatan besar. Dua-duanya juga sama pemabuk Pak. Abu Jahal pemabuk, Umar bin Khattab pun pemabuk. Bahkan Umar bin Khattab kan pernah membunuh anak perempuannya kan gitu. Nah, ini kan. Nah, makanya Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam itu dengan dua orang ini. Nah, itu. Karena begitu besar ya tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Rasulullah. Maka Rasulullah itu memohon kepada Allah, tolonglah kuatkanlah Islam ini dengan dua orang ini. Nah, yang pada akhirnya doa Rasulullah itu dikabul, yaitu salah satu dari keduanya itu masuk Islam Pak. Itu Umar bin Khattab itu. Nah, Umar bin Khattab itu gambaran orang yang hidup itu, sementara Abu Jahal itu gambaran orang yang mati itu. Umar bin Khattab itu gambaran orang yang dapat nur, cahaya, sementara Abu Jahal itu gambaran orang yang hidup dalam dulumat, dalam kegelapan. Nah, hari ini pun begitu Pak. Di masyarakat itu ada orang yang seumpama orang mati, ada juga di masyarakat itu yang seumpama orang hidup ada. Karena yang namanya kehidupan kan selalu berpasang-pasangan gitu Pak. Nah, yang terpenting mah diri kita sajalah Pak, diri kita. Kita ini ibarat orang hidup atau ibarat orang mati gitu. Kita ini orang yang banyak memberikan manfaat ya untuk masyarakat, untuk Islam gitu, atau lebih banyak memberikan madarat untuk agama, untuk Islam. Kita ini termasuk seorang muslim yang problem solving gitu ya, banyak memberikan solusi-solusi, atau termasuk muslim ini problem maker gitu.
yang lebih banyak memberikan ini. Lamun cek bahasa ieu mah ngaririweuh gitu. Kita ini seorang muslim yang memberikan kemaslahatan atau napi nu ngaririweuh hungkul gitu. Kita ini orang muslim yang kehadirannya dibutuhkan, diharapkan, atau malah menjadi seorang muslim yang kepergiannya diharapkan. Itu kan kembali kepada diri kita masing-masing itu Pak, milik kita masing-masing, dan itu akan berujung nanti pada saat sakaratul maut. Pada sakaratul maut itu apakah seseorang itu matinya itu ditangisi banyak orang atau ditertawakan banyak orang itu Pak. Nah itu, ini untuk usia-usia seperti ini harus sudah berpikir ke situ. Saya ingin ketika mati itu orang lain merasa kehilangan saya gitu. Jangan sampai saya itu mati orang lain mengucapkan alhamdulillah gitu. Ini kalau orang lain mengucapkan alhamdulillah bencana ini Pak, bencana. Dalam arti orang lain di sini adalah orang muslim. Jadi orang muslim itu harus merasa kehilangan Pak. Kadzalika demikian la zuyyina. Zuyin, zayyana itu indah Pak. Bisa juga ditafsirkan hiasan. Demikianlah zuyyina, kami jadikan indah, kami jadikan menarik, elok gitu. Lil kafirina, li untuk al kafirina orang-orang kafir, makanu apa kanu ya'malun yang mereka perbuat. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, orang yang banyak melakukan kejahatan, melakukan kerusakan, orang-orang yang merusak agama gitu Pak ya, menyesatkan banyak orang, itu akan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu baik Pak. Baik, akan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Wa kadzalika, wa dan kadzalika demikian juga ja'alna, kami jadikan fi di kulli tiap-tiap qaryatin, sebuah negeri, akabiro. Nah akabir ini, kabir itu besar Pak. Besar itu kan kita sering mendengar ada istilah pembesar, penguasa. Pokoknya yang masuk akabir ini banyak Pak. Kalau dikaitkan dengan harta berarti ini agniya nih, orang-orang kaya. Kalau dikaitkan dengan kekuasaan ini para penguasa, para pejabat. Kalau dikaitkan dengan ilmu, nah ini ilmuwan, ulama, itu akabir itu Pak, akabir. Jadi dan demikianlah kami jadikan pembesar-pembesar di tiap-tiap negeri itu. Mujrimiha, dari kalangan para pendosanya itu. Jadi para pendosa dari kalangan orang-orang kuat ini Pak. Kuat hartanya, kuat kekuasaannya, kuat ilmunya. Di zaman Nabi Musa kan digambarkan tuh pembesar yang kuat di bidang kekuasaannya Fir'aun, pembesar yang kuat di bidang hartanya Qarun kan gitu kan. Pembesar yang kuat di bidang ilmunya si Haman itu, Haman itu. Lengkap tuh musuh yang dihadapi oleh Nabi Musa itu, lengkap itu. Penguasanya, pengusahanya, ilmuannya, nah itu. Semuanya itu para pendosa itu. Semuanya itu adalah orang-orang mati itu. Orang-orang yang hidup dalam dulumat, dalam kegelapan.
li supaya yamkuru mereka membuat makar, membuat tipu daya, membuat tipu muslihat fiha, nah, maksudnya fil Korea, di negeri tersebut. Nanti Korea ini bisa dimaknai desa lah Pak, bisa dimaknai kota, bisa juga dimaknai negeri ya, tergantung konteksnya seperti apa. Nah, tipe-tipe para pembesar seperti itu akan ada di setiap waktu, setiap zaman, setiap tempat. Mungkin di Indonesia juga banyak ya pembesar-pembesar kayak begini Pak. Pembesar-pembesar yang merusak agama banyak gitu. Pembesar-pembesar yang merusak akidah banyak. Pembesar-pembesar yang merusak perekonomian banyak gitu. Pembesar-pembesar yang merusak moral juga banyak. Zaman sekarang mah gening dengan canggihnya dunia teknologi kataringali gening pemberantas hukum pemberantas korupsi malah kamari gening sabaraha triliun ta duit. Pemberantas narkoba malah ngarinum narkoba deh lah. Rupa-rupa zaman ayeuna. Wa dan ma tidaklah yamkuruna mereka membuat makar illa melainkan bi angkusihim terhadap dirinya sendiri. Jadi seringkali begini Pak, para pembesar yang pendosa itu ketika mereka membuat tipu muslihat, tipu daya, itu mereka menganggap bahwa yang akan rugi itu orang lain, yang akan celaka, yang akan binasa itu orang lain, yang akan mendapatkan dampak buruknya itu orang lain. Tetapi sebetulnya yang pertama mendapat dampak buruknya itu dirinya sendiri. Kan dosanya akan kembali kepada dirinya. Wa ma yas'urun, akan tetapi mereka tidak menyadari, tidak merasakan itu. Nah, ini barangkali nih bapak-bapak ditakdirkan oleh Allah itu menjadi akabir nih. Mungkin ada pengusaha di sini, ada penguasa lah minimal, atau penguasa RT RW gitu, atau mungkin ada ilmuwannya gitu, minimal ya ustadznya, ulamanya, kiainya gitu. Nah, ini orang-orang kuat nih, 3 sosok tadi orang kuat itu, orang yang punya power lah, punya pengaruh, dan biasanya didengar oleh masyarakat. Nanti siapa posisinya yang paling tinggi itu tergantung tingkat keilmuan masyarakat. Kalau masyarakatnya itu awam, biasanya pembesar yang paling tinggi itu pengusaha, orang kaya. Itu kalau tingkat keilmuannya rendah. Jadi biasanya orang awam itu akan merasa sangat kagum dengan orang yang kaya itu. Orang awam. Ada juga yang tingkat tertingginya itu penguasa. Biasanya yang menganggap penguasa paling tinggi itu orang berilmu itu Pak, yang haus jabatan itu biasanya penguasa. Ada juga yang menganggap bahwa akabir, pembesar yang paling berkuasa itu orang berilmu. Tapi mungkin nampaknya hari ini yang paling tinggi, yang paling besar pengaruhnya itu penguasa kalau hari ini. Banyak orang-orang yang dari sisi materi sudah sangat cukup, tapi mereka masih belum puas kalau belum menjadi penguasa gitu ya. Jadi pengusaha unggul mah teu cukup, kudu jadi penguasa. Akhirnya banyaklah yang berambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, ketika mereka itu dalam dulumat,
Wah, ini bahaya besar nih, bencana besar. Tapi kalau mereka semuanya nih, kalau yang 3 tadi berada dalam nur, ini kan kalau di zaman Nabi Muhammad itu kan sosok ulamanya, sosok ilmuwannya. Kan Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tapi Nabi Muhammad mewariskan ilmu, kan gitu. Ada sosok pengusahanya seperti Abdurrahman bin Auf, itu kan. Nah, itu di zaman Nabi Muhammad seperti itu. Nah, ini ketika 3 sosok tadi itu kuat, maka jadilah negara Madinah itu, Pak. Negara Madinah itu gambaran negara yang masyarakatnya itu memiliki nur waktu itu. Dan Mekah sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu adalah sebuah kota, sebuah negeri yang digambarkan dulumat, gelap itu, Pak. Kan disebut negara orang jahiliyah, kan gitu, jahiliyah. Nah, hijrah Nabi Muhammad itu dari kegelapan itu, dari Mekah ke Madinah, ke cahaya itu. Madinah itu kan kota, Pak, beradab. Tandanya sebuah negeri itu beradab, Pak, ketika masyarakatnya itu mengesahkan Allah itu. Tandanya itu, Pak. Ketika masyarakatnya itu mensekutukan Allah, maka negeri itu terbelakang. Coba itu dengan adanya Madinah, itu cahayanya kan sangat kuat tuh, memancar dari Madinah itu sampai juga ke Indonesia, Pak. Karena tidak bisa dipungkiri kemerdekaan negara kita itu terinspirasi oleh kemerdekaan negara-negara Timur Tengah itu, Pak. Kan asalnya Timur Tengah itu merdeka merembet ke Indonesia. Banyak kan ulama-ulama yang belajar ilmu di Timur Tengah itu. Nah, ilmu-ilmunya itu disebarkan atau diterapkan di Indonesia. Yang pada saat itu kan Indonesia sedang dijajah itu. Nah, itu buah dari nur itu kayak begitu, Pak. Buah dari cahaya itu begitu. Ayat 24. Wa idza, dan apabila ja'at, datang, hum, kepada mereka di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ayatun, ayat dalam arti mukjizat, Pak. Apabila datang kepada mereka itu mukjizat, qalu, mereka berkata, lan, sekali-kali tidak, nu'mina, beriman, sekali-kali tidak akan beriman, hatta, sehingga, nu'ta, didatangkan kepada kami, misla, seperti, apa, utia, yang didatangkan, yang diberikan Rasulullah itu. Ini nggak pakai wawu ini, Pak, nih. Bukan rasul, bukan. Setelah sin nggak ada wawu. Kalau Rasulullah itu satu orang rasul, maksudnya Nabi Muhammad. Tapi kalau tanpa wawu kayak ini nih, Rasulullah, berarti semua Rasul Allah, umum. Nah, mereka orang-orang musyrik itu berkata, sekali-kali kami tidak akan pernah percaya dengan Al-Quran. Jadi ayat di sini maksudnya mukjizat. Nah, mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Orang musyrik kata mereka tidak akan percaya dengan Al-Quran itu sebelum didatangkan kepada kami itu seperti apa yang didatangkan oleh Allah kepada rasul-rasul terdahulu. Kan mukjizat rasul-rasul terdahulu kan pernah diberikan mukjizat juga, Pak.
Dan mukjizat yang Allah berikan itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan daya nalar manusia, sesuai dengan tingkat intelektual manusia. Di zaman dahulu Pak, sebelum diutus Nabi Muhammad, karena banyak manusia itu yang mempertuhankan materi, maka mukjizat yang diberikan itu mukjizat yang berupa materi, yang nampak gitu. Tongkat Nabi Musa itu kan gitu Pak. Kemudian di zaman Nabi Soleh unta bisa hidup, itu yang materi-materi lah kayak begitu. Karena waktu itu manusia mempertuhankan materi. Nah akan tetapi di zaman Nabi Muhammad, manusia itu kan bukan mempertuhankan materi, mempertuhankan puisi, syair gitu Pak, prosa. Itu kan orang-orang Arab jago itu bikin puisi itu, syair. Banyak yang jadi penguasa saat itu gara-gara pandai berpuisi, pandai buat syair. Teu jauh beda lah jeung hari ini di negara orang geuning, loba lamun nu barisan nyanyi jadi di pejabat kan gitu. Tapi anu teu barisan nyanyi mah moal. Ese. Jalurnya kan beda ini, beda, bergeser Pak ya. Kalau dulu di negara kita orang yang punya kedudukan itu biasanya yang banyak, yang bagus ilmunya dulu begitu. Tapi sekarang mah teu butuh gitu Pak. Nu penting mah orang ieu teh terkenal gitu ta. Kalau orang ini terkenal, katakanlah penyanyi, artis, nyalonkeun diri, kemungkinan besar menang ayeuna Pak. Nah, kan gitu, beda gayanya udah beda Pak di kita kan. Kamu bapak-bapak mau nyendera sholat ke masjid darek ngaji moal menang mun nyalonkeun Pak yakin tah. Da geus teu butuhan ke ilmu agama mah di Indonesia mah kan gitu. Nu dilirik itu bukan itu di negara kita mah sekarang. Loba duit, terkenal, nah itu baru. Nah, jadi dulu itu orang-orang musyrik Mekah itu begitu. Kami baru akan beriman kepada Al-Quran kalau didatangkan kepada Muhammad ini mukjizat-mukjizat seperti yang diberikan kepada Rasul terdahulu. Makanya nih dalam perjalanannya ada juga sebetulnya Pak nih mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang berupa fisik ada, yang berupa materi ada. Nabi Muhammad kan pernah diberikan mukjizat bisa membelah bulan itu. Itu bukan mukjizat besar itu Pak, bukan. Itu mukjizat kecil masuknya itu dibanding dengan Al-Quran itu. Tapi oleh orang awam akan dipandang itu mukjizat besar itu dibanding Al-Quran. Padahal lebih besar Al-Quran Pak. Nabi Muhammad kan diberikan mukjizat oleh Allah, air sedikit ya, air satu teko itu bisa memberikan minum kepada para sahabat dalam jumlah yang sangat besar. Banyaklah mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang sifatnya materi, yang fisik. Tapi itu semua tidak melebihi kehebatan mukjizat Al-Quran. Sok geralamun ayeuna ya umpamanya nih, ada dua orang ulama lah, dua orang kiai. Yang satu kiai ini menyampaikan Al-Quran, yang kedua kiai ini bisa berjalan di atas air. Mana nih di antara dua kiai yang dipandang hebat oleh masyarakat Indonesia? Pasti yang berjalan di atas air Pak. Kenapa? Karena awam orang Indonesianya gitu. Tapi kalau orang Indonesianya itu berilmu, intelektualnya bagus, nah, kiai yang menyampaikan Al-Quran yang hebat itu. Ya kan gitu Pak. Jadi yang materi-materi oleh orang awam akan dianggap hebat. Bapak sekarang nih hidup di masyarakat, remen mere nasihat ke masyarakat.
Yang satu nih, ada dua orang, yang satu remen mere nasihat, mengajari kebaikan. Yang kedua remen mere duit. Mana mau dipandang hebat? Mau mere duit. Kenapa? Karena zamannya zaman materi. Nah itulah yang namanya perkembangan zaman itu, kondisi setiap zaman itu berbeda-beda. Akhirnya Bapak adug-adugan gara lamun hayang nyalonkan kepala desa ya Pak, kepala desa. Nanti kalau saya sudah terpilih jadi kepala desa, nah, saya akan memajukan sekolah-sekolah, saya akan memajukan pesantren-pesantren, saya akan banyak mengadakan seminar-seminar, kajian-kajian. Eta nu hiji tah. Nanti kalau saya sudah terpilih jadi kepala desa, saya akan bangun jembatan, saya akan bangun jalan, saya akan bikin pabrik-pabrik. Nu mana dipilih? Nu kadua Pak. Mending si ieu lamun si ieu kapilih mah jalan alus, jembatan alus, pagawean loba. Kan begitu? Itu menandakan bahwa sebuah masyarakat itu tingkat intelektualnya rendah, itu rendah. Semakin maju masyarakat intelektualnya, maka yang dilirik itu adalah hal-hal yang sifatnya ruhaniyah, batiniyah, bukan jasmaniyah. Sayusiba, maaf, Allah lah a'lamu, yang lebih tahu, haitsu di mana yaj'alu, dia menjadikan risalatahu, risalahnya. Jadi Allah nih ketika menurunkan wahyu, ketika menurunkan mukjizat, tentu kan berdasarkan ilmu dan kemahabijaksanaan Allah. Nih mukjizat yang diturunkan di zaman Nabi Nuh apa gitu ta, cocoknya. Mukjizat yang diturunkan di zaman Nabi Ibrahim cocoknya apa? Mukjizat yang didatangkan di zaman Nabi Musa cocoknya apa? Mukjizat yang diturunkan di zaman Nabi Muhammad cocoknya apa? Nah, itu. Jadi Allah itu menurunkannya itu berdasarkan ilmu, pertimbangan, kemahabijaksanaan. Sayusiba, nanti yusiba, akan ditimpakan, akan dikenakan alladzina, kepada orang-orang ajramu, para pendosa gitu. Ada yang berbuat dosa. Sogorun, apa sogorun itu? Sigor, kecil Pak. Sogor itu kebalikan dari kabair tadi, balikan dari kabair, akabir gitu ya. Nah kecil itu identik dengan hina Pak, dengan hina. Hina itu identik dengan gelap, keterbelakangan Pak. Itu nanti akan kami timpakan kepada orang-orang yang hina, para pendosa yang hina di kalangan mereka. Apa ya ini? Sogor itu kehinaan, keterbelakangan, ataupun penindasan-penindasan. Indallahi, di sisi Allah. Nah, biasanya Pak dulu nih kalau kita lihat di dalam sejarah-sejarah kerajaan, kenapa banyak masyarakat yang hidup di zaman itu diperbudak oleh para raja? Karena bararodo Pak, bararodo. Mereka tidak kritis, tidak berani melawan, tidak berani angkat suara. Angkat suara sedikit langsung dihabisi, kan begitu. Nah semakin berkembang ilmu, maju, masyarakat semakin kritis. Nah, maka ketika ada kesalahan dari kalangan penguasa itu, nah mereka akan memberikan masukan, akan memberikan protes. Wa adzabun, akan ditimpakan juga siksa sadid, yang sangat keras. Bima, disebabkan kanu yamkurun, tipu daya yang mereka lakukan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.